Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yutresmita Putri dengan NIM 40122111029. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam tipe penelitian hukum. Yang pertama itu ada penelitian hukum eksploratory. Kemudian yang kedua itu ada tipe penelitian hukum deskriptif, dan yang ketiga itu ada tipe penelitian eksplanto. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan penelitian hukum eksploratori. Penelitian hukum eksploratori adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali dan mengeksplorasi isu-isu hukum yang belum banyak diteliti atau dipahami. Penelitian ini seringkali dilakukan pada topik-topik baru atau yang sedang berkembang, di mana literatur yang masih ada terbatas. Penelitian eksplorasi berfungsi sebagai langkah awal untuk memahami fenomena hukum yang kompleks. Kemudian ada tujuan dari metode tersebut. Yang pertama, identifikasi masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang belum terpecahkan atau yang kurang mendapat perhatian dalam kajian hukum. Hal ini penting untuk menemukan area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Kemudian yang kedua itu gali ide baru. Penelitian eksploratori berusaha menemukan ide-ide baru atau perspektif yang berbeda yang dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut. Kemudian ini bisa mencangkup pendekatan baru dalam memahami hukum atau aplikasi hukum dalam konteks yang berbeda. Kemudian ada pengembangan hipotesis. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis yang lebih spesifik untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, penelitian eksplorasi dapat menjadi fondasi bagi penelitian yang lebih terstruktur dan mendalam. Kemudian ada metode. Yang pertama, pengumpulan data kualitatif. Metode yang umum digunakan dalam penelitian eksploratori adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan observasi. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan praktis hukum, akademisi, atau pihak-pihak yang terlibat dalam isu yang diteliti. Diskusi kelompok terdapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang pandangan berbagai pihak. Kemudian yang kedua itu ada studi literatur. Peneliti juga melakukan kajian terhadap literatur yang ada, meskipun terbatas untuk memahami konteks dan dinamika yang ada. Ini termasuk analisis terhadap peraturan yang relevan, putusan pengadilan, dan artikel ilmiah yang berkaitan. Kemudian yang ketiga ada analisis kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, tema, atau kategori yang relevan. Penelitian dapat menggunakan teknik analisis konten atau analisis naratif untuk memahami makna di balik data yang dikumpulkan. Contohnya, sebuah penelitian yang mengeksplorasi dampak penggunaan kecerdasan buatan AI dalam proses peradilan. Penelitian ini dapat menggali bagaimana teknologi baru ini mempengaruhi keputusan hukum, etika, hak-hak individu, serta tantangan yang dihadapi oleh hukum dalam mengadopsi teknologi tersebut. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan hakim, pengacara, dan ahli teknologi untuk mendapatkan perspektif yang beragam.
Kemudian yang kedua, penelitian hukum deskriptif. Definisi dari penelitian ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena hukum yang ada dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang akurat dan analisis yang mendalam untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu isu hukum. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, menyajikan informasi akurat. Untuk menyajikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai suatu isu hukum, termasuk peraturan, praktik, dan dampaknya. Ini penting untuk memahami pemahaman yang jelas kepada pembaca tentang konteks hukum yang sedang diteliti. Yang kedua, gambaran karakteristik. Penelitian ini menggambarkan karakteristik pola atau tren dalam hukum yang sedang diteliti, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks hukum yang ada. Misalnya, penelitian dapat menggambarkan bagaimana suatu undang-undang diterapkan di berbagai daerah. Kemudian yang ketiga ada dasar untuk penelitian lanjutan. Hasil dari penelitian deskriptif dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut, baik yang bersifat eksploratori maupun eksplanto. Penelitian ini dapat membantu peneliti lain untuk memahami konteks sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam. Metode dalam penelitian ini, yang pertama ada studi dokumen. Peneliti mengumpulkan data dari dokumen, hukum, peraturan, putusan, pengadilan, dan sumber-sumber yang relevan. Ini termasuk analisis terhadap teks undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya. Kemudian yang kedua ada survei. Peneliti ini juga dapat melibatkan survei untuk mengumpulkan data dari responden yang relevan, seperti praktis hukum, akademisi, atau masyarakat. Survei dapat dilakukan secara online atau melalui wawancara langsung. Analisis kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara kualitatif. Kemudian, yang ketiga ada penelitian hukum eksplanto. Pengertian dari penelitian ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-sebab akibat antara variabel-variabel hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam untuk memahami bagaimana dan mengapa suatu fenomena hukum terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut. Tujuannya yang pertama ada identifikasi faktor pengaruh. Penelitian eksplanto bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah hukum, baik dari segi internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel hukum dan dampaknya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamis. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana atau skripsi, magister atau tesis, dan doktoral atau disertasi? Jadi yang pertama itu ada skripsi atau sarjana. Yang pertama itu tentang fokus penelitiannya. Penelitian pada tingkat sarjana umumnya berfokus pada pemahaman dasar mengenai teori-teori hukum yang telah ada. Mahasiswa dapat diharapkan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu hukum yang relevan dalam konteks lokal atau nasional. Skripsi seringkali berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang lebih sederhana, seperti penerapan norma hukum dalam kasus tertentu atau analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian, metode penelitiannya. Yang pertama, metode yang digunakan dalam skripsi
biasanya bersifat deskriptif dan kualitatif. Mahasiswa dapat menggunakan studi kasus, analisis dokumen, atau wawancara untuk mengumpulkan data. Penelitian ini tidak memerlukan pengembangan teori baru, tetapi lebih kepada penerapan teori yang ada untuk memahami fenomena hukum. Kemudian hasil yang diharapkan, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi perkuliahan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sederhana. Skripsi harus dapat memberikan rekomendasi atau solusi terhadap masalah hukum yang diangkat, meskipun tidak harus bersifat inovatif. Kemudian dalam bimbingannya, mahasiswa biasanya mendapatkan bimbingan yang lebih insentif dari dosen pembimbing. Dosen akan membantu mahasiswa dalam merumuskan masalah, menyusun kerangka teori, dan mengarahkan penelitian. Kemudian yang kedua ada tesis atau magister atau S2. Fokus penelitiannya, tesis di tingkat magister menuntut analisis yang lebih mendalam dan kompleks. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan argumen yang lebih kritis dan menyeluruh mengenai isu-isu hukum yang relevan. Penelitian ini seringkali berfokus pada pengembangan teori atau konsep baru serta analisis terhadap kebijakan hukum yang ada. Metode penelitiannya, yang pertama itu, metode penelitian yang digunakan dalam tesis lebih canggih dan beragam. Mahasiswa dapat menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, atau campuran tergantung pada pertanyaan penelitian yang diajukan. Tesis juga dapat melibatkan analisis statistik, survei, atau eksperimen untuk mendukung argumen yang diajukan. Kemudian hasil yang diharapkan, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan karya yang inovatif dan memberikan kontribusi baru terhadap ilmu hukum. Tesis harus menunjukkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan atau solusi yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti. Bimbingan mahasiswa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam proses penulisan tesis. Dosen pembimbing memberikan arahan, tetapi mahasiswa diharapkan dapat mandiri dalam merumuskan dan melaksanakan penelitian. Jadi dapat kita simpulkan dari bimbingan yang skripsi sama tesis. Kalau yang skripsi itu dosennya bisa lebih untuk mengarahkan. Sedangkan kalau yang di tesis atau S2 itu mahasiswa sudah diharuskan atau diharapkan menjadi mandiri. Jadi semuanya itu dijalankan sendiri. Kemudian yang ketiga ada disertasi atau doktoral S3. Fokus penelitiannya disertai harus menunjukkan orisinalitas yang tinggi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini seringkali berfokus pada isu-isu hukum yang kompleks, multimediasional. Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi celah dalam literatur yang ada dan mengembangkan teori baru atau pendekatan inovatif untuk menyelesaikan masalah hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi sangat kompleks dan seringkali melibatkan pendekatan interdisipliner.
Mahasiswa dapat menggabungkan teori dan metode dari berbagai disiplin untuk memperkaya analisis. Penelitian ini juga dapat melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder yang luas, serta analisis mendalam terhadap data yang diperoleh. Kemudian hasil yang diharapkan, penelitian diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dan pengembangan ilmu hukum secara keseluruhan, disertai harus mampu menjawab pertanyaan penelitian yang belum terjawab dan memberikan wawasan baru dalam bidang hukum. Kemudian hasil penelitian diharapkan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah termuka dan menjadi referensi bagi peneliti lain di bidang hukum. Bimbingannya, mahasiswa bertanggung jawab penuh atas penelitian mereka. Dengan bimbingan yang minimal dari dosen pembimbing, dosen berperan sebagai mentor yang memberikan masukan strategis, tetapi mahasiswa diharapkan dapat mandiri dalam merumuskan dan melaksanakan penelitian. Jadi kesimpulannya, setiap jenjang pendidikan memiliki karakteristik dan tingkat kompleksitas yang berbeda dalam penelitian hukum. Jadi dapat disimpulkan dari apa yang saya jelaskan tersebut, itulah perbedaan-perbedaan dari S1, S2, dan S3. Mulai dari pemahaman dasar di tingkat sarjana hingga penemuan teori baru di tingkat doktoral. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.